Hai pecinta serial drama India, kali ini kita kembali lagi pada cerita Utaran. Tapi seperti biasa, sebelum masuk pada cerita, jangan lupa dulu untuk subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa pula untuk menekan tombol lonceng agar kalian mendapat notifikasi kalau kami update video terbaru. Terima kasih. Fans Utaran kali ini diawali dengan Tapasya yang ada di luar dan menelepon Fir. Tapasya pun berkata, apakah kita sekarang akan makan di luar, Fir? Tidak Tapasya, tetapi akan lebih baik jika kamu pulang lebih awal sekarang. Baiklah Fir, kalau begitu aku akan pulang dengan cepat. Setelah menutup teleponnya, kemudian Fir pun berkata kini semuanya akan terungkap Tapasya. Sementara Tapasya masih kegirangan senang karena ditelepon oleh Fir dan berkata harus lebih awal pulangnya. Akan tetapi di rumah keluarga Bundela, Gulfanti masih bersikeras tidak ingin bertemu dengan Ica. Tetapi kini keluarga Tuan Takur pun sudah datang bersama Ica dan Damini. Ayahnya Fir saja yang menyambut kedatangan mereka. Kemudian keluarga Tuan Takur pun mengucapkan salam. Ica pun mulai menghampiri Gulfanti. Kemudian Ica pun meminta restu pada Gulfanti. Akan tetapi Gulfanti hanya terdiam saja seperti patung di depan Ica. Tetapi Ica mulai berkata, Bu, aku tahu aku telah banyak memberikan kesedihan dalam hidupmu, dan aku tahu bahkan kau juga tidak ingin memaafkanku. Tetapi kumohon Bu, kata Ica sambil mengatupkan kedua tangannya, aku mohon padamu untuk memaafkanku untuk kali ini saja, Bu. Kemudian Ica pun meminta restu pada si kakek, dan Ica pun meminta maaf pada si kakek. Dan ayahnya Fir pun berkata, tidak apa-apa nak, keluarkan saja apa yang menjadi bebanmu. Sementara itu di depan rumah Fir sudah sampai di sana sambil memegang sebuah kaset. Dan Fir pun masuk ke dalam rumah. Gulfanti segera menemuinya dan berkata, kau tidak apa-apa kan Fir? Ya Bu, aku baik-baik saja. Kemudian Fir pun berkata lagi, aku sudah lama tidak melihat kedua keluarga ini bertemu dengan harmonis. Si kakek pun menyela, Fir, sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Aku tidak mengerti. Kakek, aku hanya ingin melihat keluarga ini bahagia dan kedua keluarga ini hanya mematung dan tidak mengatakan apa-apa, terdiam saja setelah kakak Fans pun meninggal. Dan di luar Tapasya pun sudah datang dengan wajahnya yang sangat ceria. Akan tetapi Tapasya pun masuk ke dalam dan raut wajahnya segera berubah. Tapasya pun mulai heran karena kedua keluarga sudah berkumpul di sana. Kemudian Fir pun menghampirinya dan tersenyum. Kini Tapasya pun memeluk ibunya, kemudian Fir pun mendudukkannya di pinggir Gulfanti. Kemudian Fir pun mulai memuji-muji dan menyanjung Tapasya di depan semua orang yang ada di sana. Dan Fir pun berkata lagi, aku memang baru menyadari bahwa Tapasya itu begitu berarti untukku. Dan Tapasya pun mulai tersipu malu, kemudian Fir pun terus menyanjung-nyanjungkan Tapasya di hadapan dua keluarganya. Sampai akhirnya Fir pun berkata, aku pun mulai menyukai Tapasya, dan Tapasya pun tersenyum sumringah bahagia. Kemudian Fir berkata lagi, bahkan Ica pun selalu mendukungku untuk berhubungan dengan Tapasya. Dan Fir pun kini mengatupkan kedua tangannya sambil berkata, aku meminta maaf kepada kalian semua karena aku baru menyadari kebaikan Tapasya. Akan tetapi di balik kebaikannya itu ada hal yang lainnya juga, ujar Fir. Dan tiba-tiba saja raut wajah Fir pun kini berubah. Kemudian dia pun berkata lagi, dia juga yang telah merusak hubungan antara Ica dengan kakakku. Fir pun kini menjelaskan bagaimana dari awal pernikahan kakaknya itu sampai akhirnya dia merenggut nyawanya sendiri itu karena ulah Tapasya. Kemudian Fir pun berkata lagi, tanyakanlah pada Tapasya kemana dia sebelum dia pergi ke sini. Dan Tapasya pun mulai kaget dengan pertanyaan Fir tersebut. Sebelum kesini dia juga telah membuat ulah karena dia ingin menghancurkan semua bukti dan buktinya ada di sini. Fir pun kini mengacungkan sebuah kaset dari dalam sakunya. Tapasya pun merasakan syok yang sangat hebat karena Fir punya bukti itu. Tetapi Gulfanti dan si kakek pun masih penasaran dengan apa yang dibawa oleh Fir. Kemudian Fir pun menatap Tapasya dengan sinis. Dan kini Fir mulai memutarkan isi kaset itu. Dan ternyata itu adalah cuplikan bagaimana akhir-akhir hidup Fans.
Semua keluarga pun langsung berdiri menatap pada layar yang ada di depan mereka karena mereka pun kaget. Icha bergumam, "Tapasya," sambil menangis. Akan tetapi kini Tapasya mulai terpojokan. Dia pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam cuplikan itu ada fans yang sedang menodongkan pistolnya pada Tapasya dan Tapasya pun melawan dengan kata-katanya. Icha pun hanya bisa menangis melihat kenyataan yang ada di depan matanya itu. Kemudian cuplikan itu menunjukkan fans pun telah menempatkan pistolnya tepat di kepalanya. Kemudian fans pun menembakkan dirinya sendiri. Damini pun menjerit. Divya bersama si nenek pun kaget melihat itu dan Gulfanti pun menangis histeris. Lalu kini Tapasya pun sudah tidak ada kata-kata lagi untuk membela dirinya sendiri. Tapasya pun mulai menangis dan Gulfanti pun mulai frustasi. Kemudian Tapasya pun mulai berkata, "Tetapi Fir, kebenaran itu baru setengahnya saja. Aku tidak membunuh kakak Fans, aku tidak membunuhnya." Kau benar Tapasya, aku pun setuju denganmu. Akan tetapi kenyataannya, jika kau memang benar-benar saksi tunggal kematian kakak Fans, mengapa kau tidak mengakui pada inspektur itu? Dan mengapa baru kau katakan kesaksianmu setelah polisi pun menemukan bukti dirimu ada di sana? Tapasya pun mulai menghela napasnya. Fir pun kini marah. Dan yang sebenarnya terjadi Tapasya, kau telah menekan seorang lelaki yang labil dan mendorongnya pada titik kematiannya sendiri. Begitu hancurnya hati Divya dan Tuan Takur mendengar keaslian putrinya itu. Kemudian si nenek pun menghampiri Divya dan berkata, "Divya, mengapa kau hanya diam saja? Ayo katakan sesuatu Divya." Lalu si nenek pun menghampiri Jogi Takur, "Jogi, tolonglah katakan sesuatu. Ayo Jogi, jangan diam saja Jogi." Keluarga pun yang ada di sana hanya terdiam saja. Hanya Fir di sana yang berbicara. Lalu Fir pun mulai berkata lagi, "Apakah kalian semua tahu siapa yang telah Tapasya temui untuk menghancurkan buktinya ini? Orang itu adalah seorang lelaki yang selalu di SMS oleh Tapasya. Dan dia bernama Siddharth Parma." Nasib Tapasya pun kini telah di ujung kehancuran. Kemudian Fir pun berkata lagi, "Kini Icha pun tidak bisa mengelak siapa itu Siddharth Parma. Dia itu adalah kekasih Tapasya. Dulu ketika aku selalu mengajak Tapasya pergi, Tapasya malah selalu mengajak Icha karena dia ingin bertemu Siddharth Parma itu. Dan yang lebih parahnya lagi, Tapasya sudah memperdaya Siddharth Parma untuk membunuh Icha. Rohini pun mulai kaget dibuatnya." Kini Fir pun berkata lagi, Tapasya memang tidak pernah bisa menerima kekalahannya. Karena itulah Icha pun akan dibunuh olehnya. Tuan Takur pun sontak merasa sangat kaget sekali. Tiba-tiba saja Tapasya pun berkata, "Ya, memang benar. Aku ingin membunuh Icha. Aku sangat membencinya." Damini pun ternyata tidak menerima dengan ucapan Tapasya. Oke fans, sampai di sini dulu episodenya. Terima kasih sudah menonton.